jumpa lagi bersama saya Aleasa Dewi di program kesayangan Anda, Otosport Oke Bunya. Di episode kali ini saya sudah berada di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten di seri pertama kejuaraan daerah road race dan seri kedua Wali Kota Serang tahun 2013. Otosport menyajikan berbagai rangkaian informasi seputar dunia otomotif yang dikemas dalam segmen tren dan gaya, modifikasi, dan tips yang menarik tentunya yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Nah, seperti biasa nih, nanti kami akan bacakan pertanyaan yang dikirim oleh pemirsa melalui akun Facebook dan Twitter yang langsung akan dijawab oleh tenaga-tenaga ahli di dunia otomotif. Nah, pemirsa TVRI, maka jangan kemana-mana ya, tetap di depan televisi kesayangan Anda setelah highlight yang satu ini. Dalam segmen Tren dan Gaya episode sport kali ini, Ikatan Motor Indonesia Wilayah Banten melihat kecenderungan tren balap motor saat ini menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencari kalangan muda potensial dalam dunia otomotif guna melahirkan pembalap-pembalap motor profesional di tingkat lokal melalui agenda kejuaraan daerah. Bagi sebagian pecinta modifikasi kendaraan roda 4, selalu berusaha ingin tampil berbeda dari yang lain. Dengan melakukan perubahan baik tampilan eksterior dan interior, baik sebagian maupun keseluruhan kendaraan dengan berbagai sentuhan gaya dan konsep modifikasi. Jangan lewatkan pemirsa Otosport, saksikan liputan lengkapnya dalam segmen modifikasi. Menjadi seorang pembalap profesional ternyata tidaklah mudah. Diperlukan keahlian khusus dan pengalaman yang cukup dalam mengikuti ajang balap motor. Di bagian lain dalam segmen tips, bagian pemilik Vespa lawas, ikuti informasi dan cara bagaimana motor Vespa standar menjadi Vespa khusus balap hanya di Otosport. Pemirsa Otosport masih setia kan nonton Otosport karena yang satu ini keren banget. Masih seputar Banten, kita ngebahas tentang road race. Seperti apa sih tren dan gayanya? Tetap di sini ya di Otosport Oke Bunya. Balap motor adalah olahraga otomotif yang cukup populer di Indonesia. Balap motor khususnya road race. Tren balap motor saat ini telah menjadi agenda rutin diselenggarakan di berbagai daerah di tanah air. Seperti yang belum lama ini dilakukan oleh Ikatan Motor Indonesia Wilayah Banten, menggelar kejuaraan daerah, road race seri pertama dan seri kedua Piala Wali Kota Serang, tahun 2013 bertempat di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten. Gelaran wajib bagi pengurus daerah Ikatan Motor Indonesia Provinsi Banten, selain mencari bibit-bibit pembalap motor pemula, juga dalam rangka persiapan jelang Pekan Olahraga Nasional yang akan diadakan pada tahun 2014. Tujuan diadakannya event road race di Kota Serang, Banten ini apa sih? Pertama, ini merupakan wujud nyata dari Pengprov IMI Banten untuk melakukan pembinaan terhadap atlet balap motor di Provinsi Banten. Kemudian juga kita punya agenda ini ingin menjaring atlet balap motor seprovinsi Banten yang memiliki potensi dalam rangka menghadapi PON yang akan datang. Ajat menambahkan, kejuaraan road race open tahun ini diikuti oleh sebanyak 348 starter atau pembalap-pembalap dari daerah Lampung, Cirebon, Tasikmalaya, Subang, DKI Jakarta, dan pembalap putra daerah asal Banten dan Kota Serang. Peran serta dan dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan dunia otomotif untuk mencari bibit pembalap baru sangat positif. Ini diwujudkan dengan rencana pembangunan fasilitas sirkuit permanen di Kota Serang, Provinsi Banten. Kita pemerintah Kota Serang dan jajarannya selalu mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan otomotif yang ada di wilayah Kota Serang dan Banten ini, khususnya IMI, di mana kita mengharapkan di sini banyak potensi-potensi
otomotif yang ada di Banten dan di Serang ini, dan kita harapkan untuk dapat mereka bisa berprestasi dan juga bisa berprestasi di daerahnya dan bisa berprestasi secara nasional. Ke depan kita sudah memprogramkan sudah mempunyai lahan 4 hektar, kemudian untuk dibuat fasilitas sirkuit yang permanen yang untuk dipergunakan untuk kegiatan roda 2 dan roda 4 tentunya, berbagai macam sirkuit aspal dan tanah. Itu untuk dipergunakan oleh atlet-atlet atau insan otomotif yang ada di Banten ini. Antusias peserta dalam kejuaraan balap motor kali ini cukup banyak menarik minat peserta. Di kejuaraan yang bertandingkan 14 kelas, terdapat kelas bergengsi bebek 4 tak 125 cc tune up, kelas bebek 2 tak 110 cc tune up, dan kelas motor metik. Nah, yang menjadi harapan panitia lomba dalam event ini apa? Harapannya ya muncul atlet-atlet Banten yang pemula yang berpotensi untuk mewakili Banten di ajang PON 2014 di Jawa Barat nanti, agar bisa menjadi juara umum lah mudah-mudahan. Tujuan modifikasi kendaraan bagi pemilik yang paling mendasar adalah ingin tampil beda. Bagian-bagian yang mendapat perhatian serius biasanya juga sangat tergantung dari konsep modifikasi yang diinginkan. Harry, seorang pecinta modifikasi, merubah total tampilan mobil yang dimilikinya dengan konsep street racing. Tampilan eksterior luar dengan sentuhan warna kuning yang sporty, dan interior bagian dalam kendaraan dengan kombinasi desain elegan menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi pusat perhatian mata yang melihatnya. Nah, pecinta otomotif Otosport Oke Punya masih di Otosport bareng saya Alea di segmen modifikasi kali ini. Saya sudah bersama dengan seorang kakak, mau nanya-nanya gimana sih modifikasi mobilnya. Halo, siang. Dengan Kak siapa? Harry. Kak Harry, kita mau nanya-nanya mengenai modifikasi nih. Alasan mobil ini dimodifikasi ini apa ya? Alasan utamanya saya modif mobil karena saya pengen tampil beda ya. Konsepnya saya lebih ke street racing kayaknya. Karena mesin saya upgrade, terus audio saya upgrade, hampir semua saya upgrade deh. Mesin bawaan dari pabrikan dinilai cukup lumayan 118 horsepower. Oleh Harry di-upgrade menjadi 225 horsepower, ada peningkatan kecepatan 100%. Interior saya modif dengan karbon seperti ini. Nah, terus dengan jok bright saya lapis semua lapisan dengan lapisan jok bright yang sama ya. Audio head unit saya pakai Alpine, 3-way pakai MPZ. Nah ini agak sedikit mencolok untuk pandangan saya ketika saya masuk di mobil ini. Ini apa ya, tabung? Seperti tabung atau apa ini? Ini fungsinya untuk menambah tenaga. Namanya tabung NOS. Mungkin buat sebagian orang ini barang aneh. Ini namanya gas tawa sebenarnya, dipakai di dokter gigi. Nah ini untuk nambah horsepower ya di mobil. Standarnya, Harry pemilik mobil melakukan modifikasi di bagian atap kabin menggunakan sunroof yang saat ini menjadi keinginan banyak pemilik kendaraan roda 4 agar dapat dibuka tutup. Untuk sunroof, kayaknya semua orang Indonesia menambahkan adanya sunroof ya di mobil ya. Jadi saya pikir saya mau pasang gitu aja sih. Dikarenakan beberapa komponen masih didatangkan dari mancanegara, maka waktu pengejaran memodifikasi mobil ini membutuhkan waktu selama 1 tahun. Dan Hendra menambahkan,
Biaya yang dikeluarkan sama saja dengan membeli 3 unit mobil sejenis. Bisa dibayangkan sendiri, biayanya 3 mobil yang sama untuk memodifikasi 1 unit mobil ini. Nah, tadi sudah dibilang berapa lamanya dan harganya ya. Thank you banget ya, Oke. Kakak, informasinya. Sama-sama. Sukses, kapan-kapan aku bisa naik ya. Banyak alasan yang dilakukan oleh pemilik untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya. Selain ingin tampil beda, hasil akhir dari sebuah karya diharapkan dapat juga dinikmati oleh orang lain. Seperti mobil lawas yang dikenal dengan nama VW Kodok keluaran tahun 1974. Ide dan pilihan konsep desain pun muncul menggunakan nuansa batik yang mencerminkan rasa cinta terhadap Indonesia dan melestarikan warisan budaya bangsa khususnya di daerah Pulau Jawa. Ya, karena batik seperti dikatakan bahwa memang mewakili karakter bangsa Indonesia terutama di Jawa ya. Jadi ketika mobil ini main ke Pekalongan, kemudian main ke Solo, main ke Jogja, orang-orang sana merasakan nuansanya kok seperti mobil bagian dari mereka gitu. Proses pengerjaan batik ini kalau dari pengecatannya sekitar 1 bulan, tapi untuk merestor sebuah mobilnya diperlukan waktu sekitar 6-7 bulan, karena memang kekurangan-kekurangan itu selalu dilakukan bertahap ketika mobil ini dibuat. Kodok batik Mr. Superman, demikian julukan untuk mobil ini. Dilengkapi dengan sebuah trailer di bagian belakang yang menyatu kemanapun pemilik kendaraan ini bertualang dan berfungsi sebagai sarana angkut sebuah ATV roda 3. Mobil ini membawa sebuah trailer berisi ATV keluaran Honda yang memang didatangkan CBU dari Jepang, di mana masing-masing dari sebuah trailer kodok ini punya karakter tersendiri karena kebetulan memang senang bertualang di hutan, kemudian senang bertualang di lumpur, sehingga barang yang dibawa itu berbentuk ATV gitu. Di bagian kaki-kaki, roda depan dan belakang, serta aksesoris lain seperti kaca spion dan lampu-lampu yang berbeda di bagian eksterior masih menggunakan perangkat. Menggunakan perangkat standar atau orisinil cukup nyaman untuk digunakan. Bila terdapat onderdil yang sudah tidak layak dipakai, akan diganti dengan komponen sejenis dari mobil itu sendiri. Interior dari VW Kodok ini sudah melalui restorasi tetapi masih bernuansakan standar dari kodoknya. Jadi dari mulai door trim yang nempel, kemudian jok dan lain sebagainya memang direstorasi menurut standar pabrikan. Tetapi beberapa perangkat lainnya seperti audio memang dibuat customized agar si orang-orang yang berada di dalamnya merasa nyaman dengan musik yang disuguhkan. Tampilan interior seperti kabin, jok, audio sudah mengalami modifikasi. Pemilik mobil jenis ini tetap berpenampilan standar, namun kelihatan lebih berkarakter. Kebutuhan onderdil-onderdil mobil lawas dan unik ini ternyata masih mudah didapatkan di sebagian kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan terutama di Yogyakarta. Untuk biaya yang dibutuhkan mulai dari awal berupa bahan sekitar 20 juta rupiah. Kemudian langkah selanjutnya untuk memodifikasi satu buah VW seperti ini menghabiskan biaya sekitar angka 125 juta rupiah dengan waktu pengerjaan selama 7 bulan. Pemirsa TVRI masih setia kan nonton Autosport?
Di segmen tips kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih motor Vespa lawas menjadi motor balap. Seperti apa ya tipsnya? Penasaran? Saksikan Otospot ya. Vespa Racing merupakan aliran Vespa dengan perubahan-perubahan minimalis sesuai namanya, yaitu Vespa untuk balap. Vespa jenis ini mengutamakan akselerasi dan mesin saja, namun bentuknya juga berbeda dan sedikit terdapat perubahan. Buat pemilik Vespa lawas seperti Sprint Super 90 yang diproduksi mulai tahun 1966, tidak diragukan lagi Vespa jenis ini. Dapat ditingkatkan akselerasi standar menjadi kecepatan yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan balap dengan mengganti beberapa komponen standar motor tersebut. Pemirsa, bagaimana sih Vespa lawas menjadi motor balap? Langsung aja yuk kita sapa trader kita yang ada di sebelah ini. Halo, dengan siapa? Dengan Ahmad Black. Ahmad Black, mau tanya-tanya dong ya mengenai tips bagaimana sih menjadikan motor Vespa lawas menjadi motor balap. Vespa jenis apa aja sih yang bisa dijadikan motor balap? Ya, semua jenis Vespa bisa dibikin balap dari tahun 89 nyampe tahun muda sekarang 2004. Jenisnya seperti Sprint, Excel, terus sama PTS, sama Lambretta. Ada tips khusus nggak sih gimana caranya supaya motor ini bisa jadi motor balap? Ya ada caranya juga, seperti kayak ganti seher, blok, sama karbu, knalpot, ban juga untuk jenis dibikin motor balap Vespa. Ahmad Black yang menempati urutan pertama dalam kelas skuter FSA di kejuaraan Road Race seri kedua. Piala Wali Kota Serang menambahkan, akselerasi motor jenis skuter ini dapat meningkatkan 3 kali lipat dari biasanya setelah menggunakan komponen-komponen khusus balap, di samping kemahiran dari mekanik untuk menyesuaikan settingan mesin dan ketahanan motor saat digunakan di lintasan balap. Dunia balap motor di tanah air kembali mulai semarak tahun ini. Banyak ajang lomba yang menawarkan dan menjanjikan hadiah-hadiah menarik di samping kesempatan untuk mengikuti lomba di tingkat internasional. Berbagai kelas dan jenis kendaraan roda 2 yang dipertandingkan membutuhkan anak-anak muda atau bikers-bikers handal sebagai pembalap yang tangguh untuk berjuang meraih kemenangan di berbagai lintasan balap yang mempunyai karakteristik berbeda di setiap tempat. Semuanya itu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu, pengalaman dan keberanian khusus. Nah pemirsa, bagaimana tips menjadi seorang pembalap motor profesional? Nah, kalau untuk menjadi pembalap, yang pertama kita harus punya skill ya, skill yang utama. Yang kedua ya kita harus belajar di sirkuit besar, nggak hanya untuk kebut-kebutan di jalan raya aja. Skill, keinginan, kemauan, itu modal utama. Nah, berikutnya ya money. Kalau buat yang orang-orang di rumah ya jangan kebut-kebutan di jalan. Kalau bisa ya di sirkuit buktiin kalau emang itu ada nyali, daripada di jalan sangat berbahaya bagi kita semua. Ayo kita di sirkuit. Nah, jadi pembalap ya satu ya harus punya berani, bisa naik motor, terus disiplin, olahraga nomor 1 gitu loh, Nodra. Ya tentu itu nggak bisa membalikan telapak tangan ya. Kemarin nggak bagus, besok langsung bagus. Balap itu perlu macam-macam, ada fisik, ada keahlian, teamwork tim, kemudian juga ada teknis-teknis mesinnya yang perlu ada inovasi, kemudian juga perlengkapan lainnya dan
ketenangan dari pembalapnya. Jangan dikasih beban pikiran. Karena ini kan menyangkut juga kasarnya nyawa kan. Begitu speed begitu tinggi, kalau salah dikit ya mentalnya bisa berapa meter segala macam. Jadi kemudian ada satu faktor yang memang itu adanya di Allah di atas, yaitu faktor luck. Kalau keberuntungan lagi nggak ada, mau lap terakhir juga jatuh ya jatuh. Tapi harus kita terima itu semua udah diatur kan, sejak kita lahir kita udah diatur di atas, sebenarnya nggak pernah dikasih tahu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan untuk yang calon mau pembalap, Anda pertama tentu lihat dulu gimana kalau jiwa Anda udah seret, baru bicara dengan keluarga, karena dukungan keluarga penting. Itu support moral yang nggak bisa dibeli. Menjadi seorang pembalap motor profesional menjadi impian semua orang, khususnya bagi penggemar olahraga balap motor. Kemampuan individu sangatlah penting. Di samping faktor-faktor penunjang lainnya, daripada melakukan kegiatan balap liar di jalan yang mengganggu kepentingan pengguna jalan lain, lebih baik menyalurkan hobi tersebut dengan ikut mengambil bagian di kejuaraan balap resmi. Di samping bernilai ekonomis, banyak juga manfaat yang bisa diperoleh. Halo pemirsa Otospot, sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang dikirim melalui Facebook dari Lia Marliani yang ada di Pejaten. Pertanyaannya adalah, ban belakang motor saya itu terasa goyang. Kenapa ya? Dan apa sebabnya? Langsung aja yuk kita lihat jawabannya. Ban belakang terasa goyang, kita cek dulu bos arem apakah rusak atau enggak. Terus yang kedua, kalau misalkan peleknya jari-jari, dia harus disetel lagi. Biasanya karena lubang, jari-jarinya kendor. Atau kalau pelek racing, biasanya dia dipres lagi dan cek klaker. Nah, buat Lia Marliani yang ada di Pejaten, mudah-mudahan jawabannya cukup puas ya. Kita tunggu loh pertanyaan-pertanyaan berikutnya seputar dunia otomotif. Pemirsa, sekarang saatnya membacakan kiriman pertanyaan yang dikirim oleh Twitter Otospot. Langsung aja yuk, ini dari @Billy Gabriel yang ada di kota Bogor. Pertanyaannya adalah, tarikan motor bebek saya kok lambat ya? Buat Billy, langsung yuk kita lihat jawabannya. Penyebabnya adalah dicek filter udaranya, biasanya kotor. Terus yang kedua, cek karburator apakah kotor atau enggak. Terus yang ketiga, bisa dari kompresi bocor. Terus yang keempat, koplingnya udah tipis atau sering slip. Nah, tadi sudah dijawabkan. Buat Brother Billy yang ada di kota Bogor, mudah-mudahan cukup puas dengan jawabannya. Tetap saksikan Otospot ya. Nah pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda dengan menyajikan berbagai rangkaian informasi seputar dunia otomotif. Dan kita harus berpisah nih untuk episode kali ini. Tapi jangan khawatir, kita akan bertemu di episode-episode berikutnya dengan informasi yang lebih seru lagi dan menarik. Jadi tetap saksikan Otospot ya. Oke, saya Alia dan tim Otospot pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya Ferry, Otospot. Oke, Bunya.